Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana kabar Bu Guru? Alhamdulillah Ibu juga baik. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu secara bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila Allah wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Amin. Alhamdulillah. Ibu guru absen dulu ya. Absen pertama Nur Aisyah. Hadir, Bu. Yang kedua Adinda. Hadir. Fatoni. Hadir. Habibah nggak masuk ya kayaknya ya. Sakit, Bu. Oh ya, izin sakit ya. Adinda. Oh, Adinda sudah. Mariam. Hadir, Bu. Latifah. Hadir. Langsung ibu guru absen aja ya. Yang tidak masuk cuma Habibah aja ya, sakit ya. Ya, Bu. Baik. Sekarang ibu guru mau bertanya dulu sebelum memasuki pelajaran yang kedua. Pelajaran yang selanjutnya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang macam-macam najis. Macam-macam najis ada 3. Coba sebutkan. Najis mughalladho, najis mukhaffafa, sama najis mutawasito. Sekalian dijelaskan juga sama contohnya. Nomor 1, najis mughalladho itu adalah yang berat cara mensucikannya, seperti najisnya hewan anjing sama babi. 2, najis mukhaffafa, yaitu najis yang ringan cara mensucikannya, seperti air kencing anak laki-laki atau anak bayi. 3, yaitu najis mutawasito, adalah sedang cara mensucikannya. Baik, kemarin Bu Guru sudah menjelaskan tentang najis mukhaffafa dan najis mutawasito ya. Ya, Nah, sekarang kita lanjut di najis mughalladho, yaitu najisnya anjing atau babi dan keturunan dari salah satu dari kedua binatang tersebut. Kenapa anjing dan babi itu najis? Karena memang dia sudah dinaskan di dalam Al-Quran, karena anjing dan babi itu haram hukumnya. Contohnya air liur, dagingnya juga najis, apalagi kalau dimakan hukumnya menjadi haram ya. Selanjutnya Guru, ya, bagaimana cara mensucikan najisnya? ya bentar ya, itu akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu cara mensucikan najis. Kalau terkena kulitnya bagaimana, Bu? Kalau terkena kulitnya sama, akan tetap jatuhnya itu najis. Karena apa? Semua itu sama dengan najis mughalladho. Semuanya itu yang ada pada anjing ataupun babi, keturunannya pun sekali seperti anjing kawin dengan kucing, itu juga keturunannya itu haram dan juga najis. Jadi
Misal lahirnya seorang kucing, kucingnya itu akan tetap jadi najis. Karena apa? Karena kawinnya dengan yang najis, yaitu anjing. Nah, sekarang kita akan masuk bab selanjutnya, yaitu cara mensucikan najis. Silakan dibaca yang namanya Nur Aisyah. Baik, Bu. Cara mensucikan najis. Sesuatu yang terkena najis mughallazah, cara mensucikannya adalah harus dengan menghilangkan benda najisnya terlebih dahulu, lalu membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali basuhan, dan salah satu basuhannya harus dicampur dengan debu yang suci. Adapun bila terkena najis mukhafafah, maka cara mensucikannya adalah cukup membersihkan air kepadanya sehingga air menyeluruh dan harus dilakukan setelah menghilangkan benda najisnya. Najis mutawasito dibagi menjadi 2. 1. Najis ainiyah dan 2. Najis hukmiyah. Najis ainiyah ialah najis yang memiliki warna, aroma, dan rasa. Najis ini cara mensucikannya ialah harus hilangkan semua warna, aroma, dan rasanya. Lalu najis hukmiyah ialah najis yang tidak memiliki warna, aroma, dan rasa, tinggal hukumnya saja. Najis ini cara mensucikannya ialah cukup dengan mengalirkan atau menyiramkan air ke tempat najis tersebut. Dengan demikian, benda yang terkena najis tersebut hukumnya adalah menjadi suci. Sudah, Bu Guru? Sudah ya. Nah, yang sudah dibaca sama teman kalian tadi yaitu cara mensucikan najis. Apa sih, gimana cara mensucikan najis itu? Sesuatu yang terkena najis mughalladzah, yaitu cara mensucikannya bagaimana? Harus dengan menghilangkan benda najisnya terlebih dahulu, lalu membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali basuhan, dan salah satu basuhannya harus dicampur dengan debu yang suci. Caranya yaitu menghilangkan benda najisnya. Misal kalian habis terkena air liur anjing ya di tangan kalian. Nah, bagaimanapun caranya harus menghilangkan air liur tadi yang ada di tangan kalian. Setelah hilang, kalian basuh dulu ya dengan air. Kemudian kalian basuh lagi sampai 7 kali. Dan salah satu basuhannya yaitu harus dicampur dengan debu yang suci. Bu, kalau tanah gimana? Tidak bisa, harus debu yang suci ya. Baru setelah itu sudah termasuk suci kalau sudah melakukan semua itu. Adapun bila terkena najis mukhafafah, maka cara mensucikannya adalah cukup memercikan air kepadanya sehingga airnya menyeluruh, dan harus dilakukan setelah menghilangkan benda najisnya. Najis mukhafafah itu ringan, najis yang ringan, yaitu air kencing anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan kecuali air susu ibunya. Bagaimana caranya? Dipercikkan gini saja. Sekiranya bisa najisnya itu tadi seperti warnanya atau baunya, terus wujudnya itu tidak ada, itu sudah dikatakan suci. Nggak boleh disiram ya, Bu? Tidak boleh. Jadi dipercikan saja cukup. Biar tidak mubazir air gitu, cukup dipercikan saja. Biar tidak mengalir. Selanjutnya najis mutawasito dibagi menjadi 2. Yang pertama najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah apa? Yaitu najis yang memiliki warna, aroma, dan rasa.
Najis ini cara mensucikannya yaitu harus dihilangkan semuanya, seperti warna, aroma, dan rasanya. Ya seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, yaitu ketika kalian seperti ada, maaf ya, ada kotoran kucing misal, kan ada apa, air kencingnya kan berwarna kuning. Bagaimana caranya kalian menghilangkannya? Kalian siram, kalian percikan, harus warnanya harus hilang, aroma baunya juga harus hilang, dan rasanya. Bagaimana Bu rasanya? Masa kita harus mencicipi? Tidak, cukup kalian kira-kira saja yang sekiranya sudah terlihat bersih, warna dan aromanya tidak ada, itu sudah dikatakan suci. Nah, yang kedua, najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak memiliki warna, aroma, dan rasa. Dalam kurung ini ya, tinggal hukumnya saja. Najis ini cara mensucikannya yaitu cukup dengan mengalirkan atau menyiram air ke tempat najis tersebut. Dengan demikian, benda yang terkena najis tersebut hukumnya telah menjadi suci. Seperti ya sama kayak misal di halaman rumah kalian ada kotorannya kucing juga, itu kalian siram dengan air saja cukup, tapi itu termasuk tergolong ainiyah ya. Seperti contohnya kalau air kencing kan sudah mengering ya, tidak kelihatan, itu cukup kalian siramkan aja dengan air yang mengalir. Sudah cukup ya? Apa ada yang ditanyakan? Tidak ada Bu. Sudah paham semua ya? Paham. Nah, sekarang Ibu Guru mau membagi tugas kelompok. Tugas kelompoknya dibagi menjadi 2. Ibu Guru mau kelompok yang pertama Nur Aisyah, Habibah, Maryam, dan Adinda. Itu kelompok 1 ya, tentang najis ainiyah. Dan yang kedua sisanya ya, absen yang setelah 4 tadi, najis hukmiyah. Ya, tugasnya apa Bu Guru? Najisnya kalian cuman buat seperti kayak praktek, kalian buat sebisa mungkin entah itu najis, tapi najisnya pakai najis yang bohongan saja ya. Nanti kalian bagaimana caranya kalian mensucikan, kalian praktek bagaimana cara mensucikan. Presentasi tabu. Terserah kalian, sekreatif kalian mau presentasi, ada yang presentasi, ada yang mempraktekkan juga tidak apa-apa. Yang penting kalian, yaitu tadi, Ibu Guru mau tahu seberapa jauh kalian paham dengan pelajaran ini. Untuk tugasnya sudah paham ya? Paham. Nah, untuk selanjutnya kalian pertemuan yang akan datang tentang haid. Kalian pelajari sendiri dulu, kemudian tugasnya sudah ya, sudah itu saja. Sepertinya nggak ada lagi yang harus dijelaskan. Sudah paham ya intinya? Oke Bu. Jadi sekarang kita baca doa penutup, silakan. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim.